Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Hari ini kita dipertemukan kembali di pembelajaran prakarya pada hari ini. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat dan keadaan tetap semangat belajarnya. Ingat, pasti akan ada sifat kejenuhan. Tapi dengan kejenuhan itu, mari kita melawan untuk menyongsong hari yang lebih baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, perlu saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah anorganik, dan sekaligus di akhir nanti saya akan mengirimkan soal yang berbentuk kisi-kisi penilaian harian pertama yang akan dilakukan insya Allah minggu depan. Jadi anak-anakku, sekali lagi pastikan menyimak video ini sampai selesai dan usahakan jangan di skip. Untuk itu, mari kita bahas tentang kerajinan limbah anorganik. Nah, kerajinan limbah anorganik ini yang dapat didaur ulang adalah limbah yang sifatnya sampah, sifatnya kemasan, plastik, dan kain perca. Nah, tapi di dalam limbah lunak organik ini perlu kita senantiasa memilah limbah-limbah tersebut sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan agar beralih manfaat menjadi bahan kerajinan yang secara ekonomi nilainya akan meningkat. Anak-anakku sekalian, nah, di dalam proses membuat kerajinan itu dikenal dengan istilah proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah anorganik menjadi karya kerajinan. Nah, ini beberapa contoh karya kerajinan yang berbahan dasar dari plastik. Ya. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kerajinan limbah plastik. Kita skip saja ini ya. Ini salah satu bahan dari limbah plastik, yaitu ada kemasan, bungkusan plastik lembaran, pipet, dan sebagainya yang akan menjadikan bahan sebagai pembuatan kerajinan. Ada alat-alat yang digunakan, ada produk yang dihasilkan, seperti itu. Ada proses pembuatan, dan selanjutnya kerajinan kotak kemasan itu sama. Seperti itu ya. Nah, saya skip saja semuanya, jadi silahkan dibuka bukunya. Kemudian selanjutnya anakku semua, ada juga pembuatan kerajinan limbah kain perca. Tapi pada limbah anorganik ini saya tidak akan memberikan praktek, karena kita sudah melakukan sementara melakukan pembuatan kerajinan dengan berbahan dasar dari tali rami dan goni yang termasuk kategori sebagai limbah organik. Selanjutnya yang perlu diketahui anak-anakku sekalian, kita perlu kemasan produk kerajinan. Kita perlu kemasannya ya. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Nah, seperti ini, ada yang terbuat dari plastik, ada dari kotak kemasan. Dan contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak ini seperti ini. Buat perencanaan, ada identifikasi kebutuhan, ada ide gagasan, dan seterusnya sampai pada proses pembuatan hasil nantinya. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat berkaryanya. Insya Allah yang cepat menyelesaikan dan cepat menyetor, insya Allah akan mendapatkan 10 poin sekaligus akan dibebaskan dari remedial. Nah, seperti itu saja perlu saya sampaikan. Kemudian anakku semua, ini beberapa soal yang anakku perlu Anda tulis dan menjadi tugas anakku semua, yaitu soal kisi-kisi penilaian harian. Ya. Pertama, jelaskan pengertian limbah atau sampah. Kemudian yang kedua, tuliskan pembagian limbah ke dalam 3 bagian, sertakan contohnya masing-masing.
Yang ketiga, menjelaskan perbedaan limbah lunak organik dan anorganik, sertakan contohnya. Kemudian yang keempat, menjelaskan 3 prinsip pengolahan limbah yang dikenal dengan 3R. Kemudian yang kelima, menuliskan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan yang dilihat dari kondisi wilayahnya. Kemudian yang keenam, tuliskan secara berurut proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum dan sederhana. Kemudian tuliskan 5 syarat-syarat perancangan benda kerajinan, dan tuliskan 6 teknik dalam pembuatan karya kerajinan berbahan kertas. Tuliskan masing-masing 5 karya kerajinan dari limbah organik dan anorganik. Kemudian yang terakhir, menuliskan bahan, alat, dan proses pembuatan salah satu karya yang kalian buat. Jadi itu ya, akan dikerja di bukunya, dan silahkan dikirimkan laporannya. Insya Allah minggu depan kita akan lakukan penilaian harian pertama. Itu saja pekerjaan aku yang perlu dan tidak jelas dalam proses pembuatannya, silakan ditanyakan melalui WA atau itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dan anakku bisa melawan kejenuhan dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.